gorengnya kalau mudah digoreng-goreng sih bisa, enggak apa-apa. Dan kasihan, seperti adik saya semari ya, karena di Madinah dengan di Mekah gini Bu ya. Ibu jangan pernah mengatakan makanan itu tidak nyaman. Jadi kalau memang tidak nyaman, tahan di dalam hati. Ibu tidak mau, tapi saya diucapkan. Kalau diucapkan ibu nanti dari pergi sampai pulang tidak bisa makan. Nah, ya ingat ya, di Mekah dan di Madinah kita tidak boleh ngomong tahu. Kita cuman insya Allah, harus pakai insya Allah dulu Bu. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya tahu. Karena mau ngomong tahu, kelak sesat kita di sini. Jadi banyak kawan-kawan yang kemarin sesat. Jadi saya ajakkan Bu, yuk kita ke masjid bareng-bareng. Oh saya dah tahu jak dekat tuh kayaknya. Akhirnya dia 3 jam balik dan sampai. Akhirnya ngebel, untung dia bawa HP. Pak Ji, saya tidak bisa balik, dia nangis. Yuk kenapa? Saya ada di, udah tarik pintu cari nomor dia. Saya di 238 kata dia. Udah, dia bisa saya pergi ke 238. Pokoknya sampai saya datang saya nak jalan. Sekali saya bawa di jalan, yuk betul sih jalan situ tadi Pak Ji. Ah, itu tangan di rumah tuh Pak Ji. Tadi tidak ada rumah tuh kosong kata dia. Nah, jadi Bu ingat nih, pokoknya kita ya kalau tidak nyaman jangan sampai terucap. Bilang dalam hati Allah aku tidak nyaman tuh dalam hati tadi Bu ya. Gimana nak makannya aja. Usah nak terucap. Atau kita meskipun tahu kamar bapak berapa Bu? Yo di sini. Ada orang berkeliling cari kamar tuh dan bisa-bisa Bu tidak sampai. Sekali dilihat kamarnya katanya kamar tuh saya akan terbuka, dilihat dalam orang Arab katanya tidak jadi. Jadi tidak bisa. Pokoknya saya bilang tahu. Insya Allah. Udah, itu sudah, itu sama di Mekah dengan di Madinah. Udah, sekarang kita masalah Madinah, masalah kerinduan kita gitunya udah, kita memasuki ibadah umroh. Nah, jadi nanti dari Madinah itu sebelum kita menuju Bir Ali, karena mikot itu ada 2. Ada mikot zamani, ada mikot tempat. Kalau umroh itu tidak ada mikot zamaninya Bu, tidak ada waktunya. Bila aja ibu nak umroh, yang penting bisa berangkat bisa. Waktu kalau di Mekah orang umrohnya di bulan haji Bu. Orang semua berangkat haji, dia berangkat umroh. Kenapa? Sepi. Orang kan ke Eropa semuanya berangkat. Nah, jadi dia nak tawaf dah gitu, Yaman. Orang Mekah je. Jadi mereka hajinya itu hanya nanti mundah tuwe. Pokoknya terakhirlah haji. Jadi umrohnya dia. Setiap bulan haji mereka umroh. Mereka tidak mau umroh bulan puasa meskipun pahalanya banyak ya, kecuali yang muda-muda lah. Mudah agak tua tidak mau. Dah, aku nak ambil yang sepi aja. Kalau bulan haji orang semuanya dah tidak ada. Nanti dari Madinah ke Bir Ali itu sekitar 7 kilo Bu, sebentar. Cuman berapa menit lah aja. Cuman sebentar, nanti kita pakaian nanti diajari, baru kita nanti niat umroh di sana. Nanti niatnya ibu saya nak mikir susah gimana. Kalau di sini dibimbing, jadi masuk bis, yuk ibu-ibu ikut semuanya kita niat, dah digiakan. Jadi ibu sana susah dengan bacaannya. Yang penting yang ibu pikirkan sekarang merasa bersyukur karena bisa dipanggil. Yang kedua, berusaha gimana kita sehat aja. Karena tidak ada yang dan bisa. Karena sampai di sini contoh gitu, Bu, ayo kita sekarang niat kita sudah di Bir Ali. Sengaja aku ihram dan melaksanakan umroh karena Allah sudah. Labbaik Allahumma labbaik, dipimpin baru labbaik Allahumma labbaik. Semua diajarkan ini. Jadi ada kiainya di sini, ada pemimpinnya mutawib di sini, dia ngajari semuanya. Ibu sana susah. Gimana aku bacaan ini dan tahu Pak Haji, saya nak tanya semuanya ada. Kalau ibu yang keliling pun Rabbana aja. Jadi ibu usah nak mikir ya. Jadi buku bacaan itu bisa ibu dan baca. Dan perlu kan dah ada orang nyaring. Kalau banyak yang mimpinnya Rabbana aja. Atina aja. Jadi bacaan ibu nak pikir, yang penting gimana ibu bisa melakukan, ibu tahu caranya aja. Nah, jadi setelah kita nanti niat dari Bir Ali, kita menuju ke Mekah. Ya sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi kapan? Habis 6-7 jam ya Bu, kita langsung tawaf. Tapi kalau nanti ada rombongan, nanti kan biasanya mutawifnya 2. Berarti orang 100 itu mutawifnya bisa 2. Bisa 2 atau mungkin bisa 3 kalau ada tambahan. Karena setiap satu regu biasanya ada 2 yang ngawannya. 1 mutawif, 1 tour leader. Nah, jadi nanti ya, ibu-ibu kalau misalnya capek semuanya, kita istirahat, kita umrah besok, bisa aja. Tapi nanti syarat-syarat umrohnya itu harus tetap. Nanti diajarin. Ini sekarang teorinya aja dulu, teori cara ini.
Jadi nanti setelah kita sampai di Mekah, kita mempersiapkan diri untuk berangkat umroh. Nanti itu bareng-bareng dituntun, semuanya bareng-bareng nanti. Kita baris biasanya yang ibu-ibu tuh nanti jalan di tengah, yang bapak-bapak yang capek itu nanti diam di tengah. Jadi biasanya baris 3, Bu. Kalau kita baris 3. Karena kalau nanti baris 4 terlalu besar. Baris 3, ibu-ibu itu nanti di tengah, di pinggir sama di pinggir itu laki-laki. Dengan harapan apa? Kalau kita didorong begitu, kan laki-laki kan kuat yang di pinggir, jadi mereka bisa nahan. Kalau hanya ibu-ibu di pinggir didorong, ibu-ibu tumbang lah. Kalau tumbang di sini bisa mati, Bu. Karena ditinjakan orang jutaan, Bu, orang banyak, Bu. Dan tidak sempat tertolong, kita tidak bisa terangkan. Mun ibu di tengah kan, meskipun kita nak tumbang, karena ada orang di samping, orang di depan, kita masih bisa gitu. Dan sempat tumbang. Karena pengalaman sebenarnya, mamanya Pak Marsekot ya, pas dia tahu. Jadi bilang begini, Bu, siap-siap obatnya diminum. Kita, oh aku kuat, aku udah biasa jalan sampai ke sini 2 putaran tumbang. Akhirnya apa? Saya yang dorong, Bu, pakai roda. Saya kan udah lekat umroh, boleh bisa. Mun ibu bukan tidak bisa, cuman ibu kan tidak pengalaman, takut sasat juga jalannya, hilang berdua kalah susah. Jadi boleh. Kita itu langsung mendorong boleh. Cuma caranya kita harus tahu. Nah, kan saya kan dah pengalaman, Pak Haji dah pengalaman. Jadi Pak Haji bisa dorong. Saya waktu itu dorong 2 kali di atas ya. Jadi ada orang minta, Pak Haji, saya semalam, udah ibu tuh dia agak sakit. Saya semalam bermimpi, saya minta didorongkan sama Pak Haji. Aduh kacau, mimpi di Makkah, saya bilang. Saya duitnya cuma punya segitu, Pak Haji, saya nak bayarnya. Biasanya kan normalnya kan 1,5 juta, 2 juta, Bu. Dia cuma punya 1 juta, dan sudahlah, biar 1 juta tidak apa-apa, saya dorong, kata saya. Jadi kalau di bawah itu sekitar perjalanan kan rute semakin besar kan makin panjang, Bu. Kalau ini rute kecil, kalau di atas itu rutenya begini. Jadi kalau di bawah 1 kilo, di atas itu 2 kilo. Tapi dengan izin Allah tadi itulah, insya Allah saya bisa, insya Allah kuat, bisa saya dorong lah. Padahal saya jalan seorang dan mampu, orang minta dorong tang jadi sehat. Pokoknya tadi usah nak bilang bisa. Nah, jadi sekarang kita mempelajari apa yang dilarang di saat kita sudah niat ihram. Nah, jadi nanti ibu diajari, Bu, biasanya malam. Esok umpamanya kita nak berangkat umrah, malam diajari, kita dikumpulkan gitu. Bu, nanti malam ibu siap-siap obat diminum, esok pagi-pagi subuh ibu dah mandi ihram. Sengaja aku mandi sunat ihram. Karena Allah udah boleh pakai minyaknya semuanya, Bu. Masih belum pakai baju. Setelah sudah pakai baju, tidak boleh pakai minyak lagi. Nah, nanti dah pakai minyak tidak boleh dipakai. Yang laki-laki tidak boleh pakai celana dalam. Telanjang polos, Pak. Jadi pun ianya kelak tidak tahu ikatnya jatuh di tengah jalan susah. Karena waktu tawaf bisa orang tarik ya, Bu. Yo, takut ketinggalan ya kawan. Usah nak cepat-cepat, Pak, sarung kita ditariknya. Jadi mun ngikatnya dan betul dan belajar kalau bisa jatuh. Pakai sabuk aja. Pakai sabuk. Sabuk ya pun mudah orang ramai ditarik pun putus ya. Putus ramai. Nah, jadi pertama setelah kita sudah memakai baju ihram, kita tidak boleh pakai wangi-wangian. Jadi kalau kita sengaja pakai wangi-wangian, kita harus bayar dam, bayar kambing sigit. Kambing sigit di sini sekitar 500 rial. Berarti duit situ sekitar 2 juta lebih. Oh, ibu kaya tidak apa-apa. Niatnya aku ingin nyumbang untuk orang fakir miskin di Mekah. Aku nak